Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sriwidodo Widyaiswara, BPSDM Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan pada kesempatan ini mari kita bersepakat untuk matikan HP, nanti kita boleh untuk berbicara dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat. Bukti kelas ini sudah berintegritas, akurat, mau diatur, pandai mengatur, dan kalau membuat aturan boleh berharap untuk ditaati ya. Skenario pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, ya, pendahuluan, perkenalan, persepsi, penyajian materi, tanya jawab, penugasan pembahasan, dan evaluasi serta tindak lanjut, dan diakhiri dengan penutup. Nah, Bapak dan Ibu, baik, untuk selanjutnya adalah bahwa mata latih integritas kepemimpinan ini merupakan agenda 1 dari self mastery. Ya, kita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsep dan pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tantangan dan integritas, penguatan strategi organisasi, aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Pada kesempatan ini kita akan menuju yang pertama. Nah, hasil belajar yang pertama itu, Bapak dan Ibu tentunya akan memahami, mengetahui konsep dan pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta nanti diimplementasikan dalam strategi organisasi dalam penegakan integritas. Nah, oleh karena itu, indikatornya yang pertama ini adalah menjelaskan kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, materi pokoknya ini adalah kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ada materi yang kedua, pemetaan tantangan dan risiko, dan ketiga adalah penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk materi pokok yang pertama tentang kerangka kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Bapak dan Ibu sebagai pimpinan di unit kerja dan tentu memiliki dan mengatur seluruh pegawai, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini integritas menjadi indikator pertama yang harus dimiliki oleh ASN. Kemudian dilanjutkan profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mampu menjalankan pelayanan publik dan tentu menjalankan peran sebagai unsur perekat pemersatu bangsa berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Ya, tentu ini menjadi kewajiban kita bersama. Oleh karena itu, PNS harus memiliki nilai-nilai dasar, kode etik, kode perilaku untuk mencapai keprofesionalan. Terkait dengan integritas ini, Bapak dan Ibu diharapkan para PNS memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya. Oke, bagaimana dengan kompetensi integritas ini? Kita mengacu pada Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi. Jadi seorang yang integritas harus konsisten, ya, perilaku selaras dengan nilai norma dan etika organisasi. Yang kedua harus jujur dalam hubungan dengan manajemen, dengan rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah menciptakan budaya etikal yang tinggi. Ini bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, integritas ini kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten dalam berbagai situasi. Integritas individu, keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Cirinya apa, karakteristiknya? Menurut Adrian Gostick dan Dana Telford, ini adalah yang pertama, menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. Jadi seorang yang berintegritas tidak berbohong pada hal-hal kecil. Nah, kedua, harus mampu melihat putih ketika orang lain melihatnya abu-abu. Jadi seorang yang berintegritas akan memutuskan dengan benar tanpa keraguan,
Yang ketiga adalah berintegritas akan bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Dan keempat adalah saling percaya. Berikutnya adalah harus peduli dengan kebaikan, jujur namun rendah hati. Kedelapannya adalah bertindak seperti mendapatkan pengawasan yang melekat. 9 adalah mempekerjakan orang yang berintegritas. Dan ke-10 konsisten. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, jadi kepemimpinan ini adalah mempengaruhi orang-orang lain, kelompok, dan bawahan, jadi memiliki kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku dan orang lain, ya, tingkah laku orang lain mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang yang diharapkan oleh kelompoknya guna mencapai tujuan dan sasaran. Banyak sekali definisi tentang kepemimpinan Bapak dan Ibu, nanti silakan Bapak Ibu mempelajari lebih mendalam. Yang terpenting adalah bahwa leader ini mempunyai tugas untuk melead, memimpin anggota di sekitarnya. Jadi lead ini loyalty, jadi pemimpin harus membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Educate, seorang pemimpin harus mengedukasi rekan-rekannya, mewariskan knowledge-nya pada rekan-rekannya. Advice, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Dan disiplin, tentu memberikan keteladanan dalam berdisiplin, menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Nah, Bapak dan Ibu, integritas kepemimpinan ini, jadi integritas tadi bertindak konsisten sesuai nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi dan etika kerja. Jadi integritas kepemimpinan adalah kepribadian yang berani, bijaksana, jujur, bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan yang dalam pengambilan keputusan yang handal. Dan integritas kepemimpinan ini tindakan konsisten sesuai dengan kebijakan kode etik organisasi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira Bapak dan Ibu telah memiliki dan kita menguatkan bagaimana kompetensi manajerial CPT Pratama ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk menciptakan situasi yang mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan, ya, dari penyimpangan-penyimpangan kode etik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati sebagai pimpinan jabatan Pratama, ya, tinggi Pratama, ini perlu menjamin akuntabilitas dalam jabatannya, yaitu tersusun rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi dan terwujudnya pengembangan strategi terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mendapatkan hasil dan outcome organisasi yang lebih baik. Jadi ada integritas organisasi. Dalam konteks integritas organisasi, ini Freddy Galtung menyatakan bahwa berintegritas ini memandang integritas organisasi sebagai perangkat karakteristik yang mengedepankan rasa saling percaya dalam lingkungan organisasi. Jadi integritas organisasi ini dapat terbangun dengan penyelarasan 4 faktor, yaitu akuntabilitas, kompetensi, etika, dan pengendalian korupsi. Integritas organisasi, Bapak dan Ibu, ini adalah membangun sistem untuk membuat individu di dalamnya berintegritas dan memastikan bahwa terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi, dan tujuan organisasi dengan tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Nah, baik Bapak dan Ibu, keterkaitan integritas individu, integritas kepemimpinan, dan integritas organisasi ini sangat erat. Jadi dari integritas individu, dari masing-masing individu, ini membangun untuk integritas organisasinya dipimpin oleh seorang pemimpin yang berintegritas. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu berikan keteladanan, dan salah satu contoh, ini ada 10 individu berintegritas, yaitu pelapor gratifikasi inspiratif, ada 7 orang, dan dari insan unit pengendali gratifikasi juga ada 3 orang. Ini dari versi KPK, ini sebagai keteladan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga di kantornya masing-masing nanti ada pemilihan keteladanan dalam integritas dalam memerangi
korupsi. Jadi stop gratifikasi ya Bapak dan Ibu. Satu padu, bangun budaya anti korupsi, cegah korupsi, tolak gratifikasi. Jadi gratifikasi ini kan pemberian dalam arti luas ya. Dan barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan sebagainya. Tiket perjalanan. Nah, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu merupakan semua godaan dari mitra kerja kita, tetapi kita tetap harus berintegritas. Nah, ini adalah penyuluh anti korupsi, ahli pembangun integritas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masuk di dalamnya. Kita semua sedang membangun. Oleh karena itu, kita selalu mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan. Ini banyak sekali, mulai dari tahun 98, ya, yang terbaru 2015, ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang, dan tentunya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kita sebagai ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 38 2017 tentang standar kompetensi ASN. Baik Bapak dan Ibu, itulah kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kita selanjutnya beristirahat. Saya yakin kebijakan sudah banyak, mengapa masih ada korupsi. Kita akan lanjut Bapak dan Ibu ke materi berikutnya, namun sejenak kita beristirahat. Nanti kita ketemu dengan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, demikian kurang lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.